Pada video ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul The Barber, film bergenre action thriller yang dirilis pada tahun 2014. Film ini mengisahkan tentang pria muda yang ingin berguru kepada seorang kakek tua yang ia yakini sebagai psikopat senior, yang sekarang berkedok berprofesi sebagai kang cukur. Tanpa berlama-lama simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana di hutan di pinggiran kota, dan seorang wanita yang terjebak di sebuah peti. Dari situ terdengar bahwa wanita ini akan dikubur hidup-hidup. Si wanita sempat memohon beberapa kali untuk dibebaskan, namun tampaknya semua tidak membuahkan hasil sama sekali. Lalu scene berpindah kepada seorang pria yang bernama Tom, yang merupakan seorang detektif yang menangani kasus dari pembunuhan ini. Namun terlihat si tersangka yaitu Frank dibebaskan oleh pihak kepolisian karena minimnya bukti yang ada, dan Tom adalah satu-satunya orang yang dipersalahkan atas hal tersebut. Tom juga memiliki seorang anak yang terlihat masih polos dan sedang memainkan game konsolnya, namun tak lama setelah itu tiba-tiba film pun dimulai. 20 tahun kemudian terlihat seorang pria yang bernama John, ia memasuki wilayah Morin. Di sana juga ada seorang kakek yang bekerja sebagai tukang cukur di tengah kota. Kakek itu terlihat sebagai orang yang cukup teliti terlebih di bagian kebersihan, sehingga ia pun sering menegur anak buahnya sendiri. Pada malam harinya John diam-diam mengikuti kakek yang bernama Eugene itu ke dalam sebuah restoran, dan di sana ia mengawasi gerak-gerik Eugene dari jauh. Namun saat Eugene menyadari keberadaan orang yang mengawasinya itu, John pun sudah menghilang dari sana, dan setelah Eugene selesai dengan makanannya, John pun menghampirinya di luar. Di sana John mengaku sebagai orang yang mengenali identitas asli dari Eugene. Eugene pun mengelak tentang hal itu, namun John langsung mengancamnya untuk membunuh Eugene jika tidak mau mengaku. Namun sayang tak jauh dari tempat itu ada polisi yang melihat kejadian itu. Melihat hal itu polisi pun langsung ngejar John dan singkat cerita John pun tertangkap. John dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana John mengaku sebagai anak dari Eugene. Tapi pihak polisi menganggap John sebagai penjahat yang membual dan langsung memukuli John hingga ia cukup bonyok. Tapi entah mengapa setelah itu polisi langsung keluar dari tempat integrasi, dan Eugene mendatangi polisi itu dan memintanya untuk melepaskan si John. Eugene pun akhirnya pergi dari sana, dan saat di perjalanan ia melihat John yang berjalan kaki. Ia pun membawa John ke suatu hutan di pinggiran kota, dan setelah turun dari mobilnya ia pun langsung bertanya kepada John, mengapa John mengganggunya. John pun mengaku sebagai penggemarnya, namun Eugene bilang jika ia bukanlah orang dari pelaku pembunuhan itu dan ia adalah tersangka yang tak terbukti bersalah. Setelah meyakinkan John bahwa ia bukanlah pembunuh, Eugene pun meninggalkan John di hutan itu sendirian, dan John akhirnya berjalan kaki lagi untuk menuju kota. Di tengah jalan ia bertemu Kelly, si pelayan restoran tadi. Kelly pun memberi tumpangan kepada John, dan singkat cerita mereka menuju sebuah motel. Sebelum itu diperlihatkan secara tersirat jika John memiliki pacar yang bernama Audrey, yang bekerja sebagai intel dari kepolisian Chicago. Kembali lagi ke John dan Kelly yang sudah berada di motel. Di sana Kelly langsung mengerti maksud dari John, dan ia pun langsung mempersiapkan diri untuk melakukan permantapan bersama John. Namun saat mereka hendak masuk babak pertama ternyata John tidak mengharapkan hal itu terjadi, dan langsung menyiksa Kelly hingga Kelly menyeret badannya sendiri ke arah pintu dengan maksud ingin pergi dari tempat itu. Setelah itu pun John langsung menelepon Eugene lagi dan menyuruhnya untuk menyusul ke motel itu. Eugene pun langsung menuju ke sana tanpa berpikir panjang, dan setelah sampai di sana ia pun melihat pemandangan yang tidak mengenakan, yaitu Kelly telah terbujur kaku di bathtub karena John telah membunuhnya. Eugene terlihat tidak senang dengan hal itu. John pun bilang kepada Eugene jika hal itu ia lakukan sebagai eksekusi dari perkataan Eugene di hutan tadi. Namun Eugene berkata jika itu bukanlah hal yang ia maksud. Akhirnya setelah John memaksa dan mengancam Eugene, John pun diterima sebagai murid dari Eugene. Dan misi pertama John adalah untuk membawa mayat dari Kelly dari sana tanpa ketahuan oleh siapapun. Scene pun berpindah di suatu pagi. Audrey mendatangi apartemen dari John dan ia pun melihat beberapa barang dari John yang terlihat cukup berserakan. Karena berniat untuk merapikan barang itu, ia pun tak sengaja melihat hasil investigasi dari John yang selama ini ia kumpulkan. Ia melihat foto-foto dari korban pembunuhan berantai yang terjadi pada 20 tahun yang lalu, dan beberapa bukti yang tidak terlalu kuat namun mengarah ke sebuah nama. Di Morin pun John mempunyai pelajaran pertamanya dengan datang ke barbershop milik Eugene. Di sana pegawai dari Eugene yang bernama Louis terlihat beberapa kali menggunakan kata-kata kasar.
sehingga ia pun diusir dari tempat itu oleh Eugene. Eugene pun memberikan pembelajaran pertamanya yang menurutnya cukup penting, yaitu dengan memperhatikan setiap rinci yang ada di sekitarnya, dan salah satunya yaitu penampilan dari seseorang. Lalu di tempat lain pun setelah Audrey mengetahui tujuan dari John, ia langsung pergi mendatangi atasannya dan bilang jika John akan menyelesaikan misi terakhir dari ayahnya, yang menurutnya cukup berbahaya. Hingga Audrey pun meminta atasannya untuk memberikan bantuan. Dari sini kita tahu jika John sebenarnya bukanlah seorang pembunuh, namun ia berguru ke Eugene untuk mengumpulkan bukti jika Eugene adalah pembunuh berantai pada 20 tahun yang lalu. Namun terlihat atasan dari Audrey yang tidak memperdulikan hal tersebut, dan membiarkan John menyelesaikan misinya dan malah memberikan pilihan pada Audrey agar dia membantunya dalam misi itu. Dan pada pagi itu juga di moren Eugene membangunkan John untuk memulai pembelajaran selanjutnya. Di sini Eugene memperingatkan John jika ia telah dilihat oleh Grace, si penjaga motel, ketika ia membunuh Kelly. Eugene juga menyuruh John untuk berhenti merokok untuk melindungi identitas aslinya, dan juga untuk mengganti style berpakaian dari John agar semakin aman. Eugene juga memberikan tes pertama kepada John, di mana John harus berada di dekat seorang wanita tanpa ketahuan keberadaannya. Dan singkat cerita, John pun dapat melewati tes tersebut dengan baik. Dan sebelum hari itu berakhir, Eugene menceritakan tentang seorang target dari tes selanjutnya, yaitu DBN. Keesokan paginya Eugene dan John mulai memata-matai DBN. Di sini Eugene memberikan trik pada John agar wanita itu mau naik ke atas mobil meskipun awalnya ia menolak. Dan singkat cerita pun dengan trik itu John dapat menaikkan DBN ke atas mobil itu. Sepulang dari sana memilih untuk bersantai di sebuah bar sambil memperhatikan lencana kepolisiannya. Singkat cerita ternyata di tempat itu ada Louis yang merupakan mantan dari anak buah Eugene di barbershopnya. Di sana Louis mengganggu John dengan niat untuk mencari masalah. Di situ juga Louis merebut lencana milik John, dan karena John yang malas dengan Louis, ia pun pergi dari sana dan meninggalkan lencananya yang berada di tangan Louis. Sepulang dari sana pun John mulai ketakutan jika misinya kali ini akan tidak berhasil. Pada pagi harinya pun Eugene pun mulai bersiap untuk membuka barbernya lagi. Namun Louis menelponnya dengan maksud mengungkapkan siapa sosok dari John sebenarnya, tapi ternyata John terlebih dahulu tiba di sekitar sana, dan John langsung menghabisi Louis dan gengnya, sehingga akhirnya lencana itu dapat direbut oleh John, dan John memperingatkan Louis untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Di saat itu juga Eugene memberikan tumpangan kepada seorang gadis yang ternyata adalah Audrey yang telah tiba di kota itu. Ia pun mengantar Audrey ke tempat lain, dan saat Audrey bersiap dengan pistolnya, Eugene tiba-tiba mengatakan suatu kalimat kepada Audrey untuk berhati-hati. Audrey pun dibuat kebingungan dengan kejadian itu. Setelah dari sana Eugene pun bertemu dengan John di apartemen milik John, dan di sana ia pun bertanya kepada John apa yang terjadi dengan wajahnya. Dan John pun menceritakan kejadian semalam bersama Louis. Dan karena cerita itu pun Eugene pun mengungkapkan jika ia telah menganggap John sebagai anaknya. Ia pun membawa John untuk merapikan dirinya di barber miliknya, dan sembari itu ia menceritakan kejadian masa lalu yang melibatkan ia dan ayah kandung John, di mana saat itu Eugene tidak tahu jika John adalah anak dari detektif Tom. Setelah itu pun John dibawa Eugene untuk tinggal di rumahnya. Di saat bersamaan juga polisi di daerah itu menemukan mayat Kelly di hutan. Akhirnya saat malam Eugene pun dipanggil oleh polisi yang menemukan mayat Kelly, dan mulai mempertanyakan Eugene karena si polisi ini mencurigai John, dan sekarang John terlihat dekat dengan Eugene. Saat itu John pun menyempatkan diri untuk berkeliling di rumah Eugene dengan niat mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Ternyata Audrey juga menginvestigasi rumah itu. Setelah John menemukan foto keluarga milik Eugene dan Audrey menemukan buku yang mencurigakan. Mereka pun tanpa sengaja bertemu di kamar milik John. Mereka akhirnya berdebat sembari bertukar informasi, dan di sana pun Audrey memberikan buku pembunuhan yang ia percaya membuat Eugene semakin berbahaya. Namun John memiliki pikiran lain di mana ia menganggap Eugene sebagai orang yang tidak berbahaya. Namun saat Audrey pulang John menemukan lebih banyak buku yang seperti itu, hingga akhirnya John berkesimpulan jika Eugene bukanlah pembunuh yang ia kira. Dan Eugene hanyalah berpura-pura menjadi pribadi yang ia cari oleh John, karena ia kesepian ditinggal oleh anak dan istrinya setelah ia dijadikan tersangka. John pun akhirnya kecewa karena pekerjaannya selama ini berarti sia-sia, dan saat pagi pun Louis menelpon Eugene dan bilang jika ia memberikan informasi dan sekalian meminta gajinya pada bulan ini. Sebelum Eugene pergi menemui Louis, ia menyuruh John untuk tinggal lebih lama, namun John yang kecewa menolak hal itu. Saat Eugene menemui Louis, John pun kembali menggeledah rumah dari Eugene.
Di sana ia pun menemukan bukti baru yaitu foto keluarga milik Eugene ternyata palsu. Melihat hal itu pun John langsung menyusul ke Eugene. Ternyata di sana Louis menemui Eugene dengan baik, namun Eugene tidak ikhlas memberikan gaji kepada Louis sehingga ia membunuhnya. Dan untuk meninggalkan jejak ia pun menaburkan bedak di lantai barbernya, dan saat ia pulang barulah John sampai di sana. Dan seketika John pun kaget melihat mayat Louis yang tergeletak di bawah lantai. Ia pun berlari untuk kembali ke rumah Eugene di mana ternyata di sana Audrey sedang bertamu. Namun sayang skill milik Audrey kalah saat ia menyadari Eugene telah kembali menjadi pembunuh berdarah dingin. John pun sampai di rumah Eugene dan mendapatkan rumah sudah kosong dan tiba-tiba telepon pun berbunyi. Telepon itu adalah telepon dari Eugene yang memberitahu John jika ia menahan teman John yaitu Audrey. John pun langsung kalap, namun tiba-tiba ada polisi yang datang untuk mengecek rumah dari Eugene. Karena situasi sudah semakin rumit, akhirnya John pun memukul si polisi itu, dan membuat si polisi menjadi tahanan dari John. Dan singkat cerita John pun sampai ke hutan tempat di mana Eugene membawa Audrey. Di sana John langsung pergi untuk mencari Audrey sedangkan si polisi itu masih di dalam mobil. Dan tidak lama Eugene pun datang ke mobil polisi itu dan membunuh polisi. John yang sedang mencari Audrey pun semakin ketakutan karena jika ia terlambat sedikit saja ia akan kehilangan Audrey untuk selamanya. Namun belum ia selesai menggali tempat Audrey, Eugene datang membawa skope dan pertarungan antara kedua orang itu pun terjadi, di mana singkat cerita John akhirnya bisa membalikkan keadaan, dan setelah John mengeluarkan Audrey dari peti ia pun kembali beradu mulut dengan Eugene, di mana Eugene malah menginginkan masuk ke dalam penjara. Namun John langsung mengerti jika Eugene menginginkan hal itu demi ketenarannya, dan akhirnya John dan Audrey pun sampai pada keputusan untuk mengubur Eugene hidup-hidup seperti semua korban-korban sebelumnya. John dan Audrey pun menaruh mayat polisi seperti korban kecelakaan dan membakar semua barang yang berpotensi menjadi barang bukti. Akhirnya semua pun selesai. Film pun ditutup dengan John yang mengendarai mobilnya keluar dari kota Morin, dan film pun tamat.